Kenapa? Kenapa pengen mendengar secara langsung? Dengan kehadiran mereka, hakim terketuk hatinya bahwa ada orang tua yang sudah kehilangan seorang anak. Sedikit sakit hati untuk mendengar tuntutan jaksa waktu itu. Memang agak aneh sih, satu sisi Bu Putri bilang Yosua ini supir tapi dikasih ATM, ikut bayar semua keperluan sehari-hari. Kalau cuman supir mungkin nggak sampai dikasih ATM gitu ya? Iya, dia itu ajudannya Bu Putri. Bukan supir ya? Bukan. Kehilangan untuk beberapa barang, kami buat laporan untuk barang-barang berharga seperti HP, laptop. Setelah kami lihat itu yang memasukkan dananya itu Yosua. Itu bukan atas nama Ferdy Sambo atau Putri Chandrawati. Berapa lama waktu itu proses keluarga memberi maaf? Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Ketemu lagi di Kamar Rosi. Pada saat kita bicara ini, seperti ini, masyarakat Indonesia mayoritas sedang bersyukur dan berterima kasih pada Majelis Hakim yang memimpin sidang pembunuhan Yosua Huta Barat. Mengapa? Karena ada keadilan di situ bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pembunuhan Yosua. Saya di Kamar Rosi ini, saya beruntung bisa mengajak ngobrol Yuni Artika Huta Barat. Yuni adalah kakaknya Yosua. Jadi kamu anaknya Pak Samuel dan Ibu Rosi, kamu anak pertama. Jadi Yuni terus urutannya apa nih? Yuni terus? Aku anak pertama. Yang nomor 2 itu Yosua, almarhum Yosua. Yang nomor 3 Devi, dan terakhir nomor 4 Reza. Reza, aku pernah wawancara Reza, polisi ya, Iya, yang sekarang polisi. Bertugas di Jambi. Iya. Yuni selalu nemenin mama tuh di persidangan. Iya. Waktu yang paling tampak sama aku sih waktu bacain putusan ya. Tapi sebelumnya waktu tuntutan juga? Tuntutan kami nggak ke persidangan. Nggak ke persidangan. Iya. Jadi waktu vonis ya, kelihatan duduk di depan nemenin Vonis, iya. nemenin mama. Memang diminta mama atau gimana nemenin sidang? Aku yang mau. Oh iya. Sebenarnya aku dilarang ikut. Cuman mikir pasti nanti mama sama bapak cuma berdua, dan bapak kemungkinan akan ke media TV One waktu itu ya. Jadi nggak mungkin mama sendirian. Terus aku inisiatif untuk aku harus ikut. Aku harus ikut. Kenapa ikut? Ya sekalian untuk mengurus-ngurus keperluan lain, karena nggak mungkin cuman mereka berdua kan. Udah nanti susah, sedih, nggak fokus lagi nanti untuk membereskan semua keperluan Yosua di sini. Jadi aku harus ikut juga. Dan sekaligus menguatkan saat persidangan putusan akhir itu. Yuni sebagai anak pertama berinisiatif untuk mau ikut. Iya. Selain untuk nemenin mama, mungkin nggak Yuni tuh berpikir supaya ada yang menguatkan mama dengan putusan yang bisa saja sama mengecewakannya dengan tuntutan jaksa? Sempat kepikiran itu nggak, Yun? Iya sih, sebenarnya kami nggak berharap banyak dengan hasil putusan dari hakim, tapi kami berdoa aja biar... Ini gara-gara tuntutannya segitu ya? Iya, terlebih pada tuntutan PC kan itu mama sangat histeris dengernya karena tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya kan. Jadi aku harus ikut menguatkan mama di persidangan nanti, apapun itu kita terima karena kami yakin itu hakim wakil Tuhan di dunia ini untuk memberikan keadilan untuk almarhum Yosua. Meskipun sebenarnya berangkat dari Jambi itu cukup pesimis ya? Ya, tidak berharap lebih aja. Tidak berharap lebih. Iya. Yun, ceritain waktu di Jambi, waktu mama nonton pembacaan tuntutan jaksa. Iya. Sambo waktu itu seumur hidup, tapi Putri hanya 8 tahun. Iya. Itu gimana mama? Histeris, tapi waktu itu aku di Jambi, mama kan di Sungai Bahar sama bapak. Aku cuma lihat di media, itu habis mama diwawancara, dengar tuntutan jaksa untuk PC itu, mama nggak mau ngomong, masuk kamar, nangis. Jadi wartawan-wartawan yang datang itu juga pada takut, karena mama nangis, nggak terima gitu kan. Kamu sempat telepon nggak? Nyoba nelfon? WA. WA. Ada telepon juga, mama mau ngangkat telepon aku sih. Gimana Iya. mama waktu itu? Yang kayak belum terima aja kok tuntutannya segini, sebagai salah satu
otaknya kan pemantik, dia pemicu terjadinya ini semua. Itu kok sangat seringan tuntutannya untuk seorang PC. Itu yang membuat mama tidak terima. Sedikit sakit hati untuk mendengar tuntutan jaksa waktu itu. Sakit hati mendengar tuntutan Iya. jaksa saat itu. Waktu vonis itu rencana ke Jakarta memang sudah direncanakan lama atau dadakan? Kalau mama sama bapak itu seminggu sebelum keberangkatan sudah fix akan berangkat berdua. Apa yang kenapa pengen mendengar secara langsung? Ya mereka berharap dengan kehadiran mereka hakim terketuk hatinya. Bahwa ada orang tua yang sudah kehilangan seorang anak. Dan berharap hakim melihat dan dapat merasakan juga seperti apa yang dirasakan orang tua korban. Jadi datang melihat langsung, mendengar putusan hakim, itu bagian dari kesadaran mama papa ya. Iya. Meskipun Yuni tidak berharap lebih, udah mempersiapkan diri nggak? Ya pasti. Udah. Kami mempersiapkan diri, berdoa sama Tuhan biar apapun nanti hasilnya kami dikuatkan. Itu aja, dan mempercayakan semua kepada Tuhan dan hakim sebagai wakil Tuhan untuk keadilan bagi Yosua. Waktu Yuni kan kelihatan tuh di ruang sidang, meluk mama, bawa fotonya Yosua. Iya. Itu apa aja yang dibisikin, Yun? Yang menjadi pembicaraan Yuni sama mama? Ya waktu hakim membacakan hasil pertimbangannya kan semua unsur terpenuhi. Situ aku kuatkan mama, semua terpenuhi. Semoga nanti hakim memberikan keputusan vonis yang maksimal, aku bilang gitu. Dan waktu untuk keputusan akhir dibacakan, aku posisinya di luar. Karena pertama mau nyari minum kan lama banget, itu hampir 6 jam ya. Pak Hakim Wahyu itu membacakan untuk keputusan akhir. Aku cari minum, terus nggak boleh masuk ternyata. Ya. Nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Aku di luar, di depan ruang persidangan, ketemu dengan lawyer yang lain, Bu Irma juga. Terus pas saat terdakwa Sambo berdiri, wah ini bakal dibacakan nih keputusan akhir. Aku langsung masuk. Wartawan kan pada masuk juga. Aku di situ masuk, belum sampai deket mama, itu udah dibacakan vonisnya, hukuman mati. Aku susah masuk tuh, lewat kolong-kolong, aku masuk kan udah teriak gitu kan, udah histeris mama kan. Aku datang langsung peluk mama. Gimana Yuni menggambarkan perasaanmu waktu itu? Nggak nyangka aja, hakim memutuskan hukuman mati untuk Sambo. Tapi itu harapan sebagian besar keluarga juga sih, untuk hakim bisa memberikan hukuman maksimal untuk Sambo atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Yosua. Dan ketika putusan Putri, Yuni ikut juga? Iya, kan itu istirahat jeda dulu ya. Satu hari yang sama tuh? Iya, cuman kami terlambat masuk karena banyak media yang wawancara, yang menanyakan. Makan siang juga mundur waktunya, jadi kami telat beberapa menit. Tapi kami sudah disediakan tempat di depan, kursi depan di dalam ruang persidangan. Di situ aku nemani mama juga. Cuman bisa mempersiapkan diri aja. Bisikin mama, hakim baca-baca semua hasil pertimbangannya, memenuhi semua. Kami yakinkan hati mungkin ini juga hasilnya mudah-mudahan maksimal juga. Hakim memberikan vonis maksimal untuk Putri. Ceritain gimana tuh momennya waktu dengar pembacaan vonis, Yun? Untuk Putri Chandrawati, aku cuma rangkul mama gitu ya, biar apapun nanti yang dibacakan hasil putusannya oleh hakim, mama kuat, nggak histeris seperti tuntutan jaksa penuntut umum waktu itu. Tapi setelah mendengarkan hasil vonis akhirnya, kami sedikit lega karena tidak mengecewakan, karena sesuai dengan harapan hakim bisa memberikan hukuman yang maksimal. Kenapa Yuni jagain mama juga ya supaya jangan sehisteris waktu Iya, di iya momen kan habis
dibacakan hukuman 20 tahun penjara, itu kan mama langsung berdiri ya. Berdiri, nunjukkan fotonya sama Putri. Putri, ini Yosua, ini ajudanmu, ini ajudan terbaikmu. Aku takut dimarahin sama jaksa, sama hakim. Aku tarik fotonya biar nggak melewati pagar depan. Terus aku rangkul mama, biar sedikit tenang. Tapi Putri nggak menoleh sedikit pun waktu itu. Kamu bilang, Ma, tenang, Ma, tenang, Ma. Ya, memang suasana saat itu membuat Mama cukup emosional ya. Iya, langsung berdiri mama waktu itu. Iya. Habis hakim menyebutkan hukuman buat Putri, mama langsung berdiri menunjukkan foto Yosua ke Putri, cuman Putri tidak melihat. Putri kan membelakangi kan berarti kan ya? Iya, kan tapi saat keluar dari ruang sidang kan melewatin juga, cuman dia tidak menoleh sedikit pun. Disitulah dipanggil sama ibu. Iya, Putri, ini Yosua katanya. Tapi Putri nggak melihat. Setelah itu gimana rasa atau suasana hati keluarga, terutama Mama? Ya, sesuai dengan harapan mama, hakim memberikan putusan yang maksimal, walaupun tidak sama dengan FS Sambo, cuman sedikit mengobati juga dari kecewaan waktu tuntutan jaksa. Iya. Itu kita nggak nyangka hakim akan menaikkan lebih dari 200% dari tuntutan jaksa. Itu memang nggak nyangka sih. Iya, Yon. nggak Kita nyangka. juga di redaksi dan saya ngobrol sama banyak ahli hukum ya. Kalau naik kan ada range-nya ya biasanya. Misalnya range-nya 30%, jadi dari 8 paling 11 gitu. 15 tahun aja kayaknya udah bagus banget gitu. Iya. Mungkin 8 ke 9 Iya. gitu. 8 ke 10, 15 tahun aja rata-rata pada bilang agak susah dan nggak mungkin gitu. Apalagi waktu itu dengar tuntutan jaksa kan kayaknya terbukti, Iya, meyakinkan. semua terpenuhi unsur 340. Taunya vonisnya cuma segitu. Cuman 8 tahun. Lempung. Mengejutkan banget sih memang khusus untuk Putri Chandrawati Iya. ini. Sangat mengejutkan. Betul. Sebenarnya kalau ngelihat kan hakim juga sempat dalam pertimbangannya tuh mainin lagi tuh foto Yosua lagi setrika. Iya, betul. Kesini aduh rajin bener abangnya, kesini dong apa tuh istilahnya ya, dia pokoknya untuk datang kan. Dan hakim juga sempat mengurai lagi soal diajak ke mall, ulang tahun bareng, sehingga ingin menampilkan bahwa almarhum ini sangat dekat dengan Putri dan juga Sambo. Yuni taunya gimana? Ya, aku taunya dari cerita almarhum Yosua bahwa dia itu ajudannya Bu Putri. Bukan supir ya? Bukan. Karena kan Putri Chandrawati kan selalu bilang supir. Iya. Kami taunya dia melekat dengan Bu Putri sama Pak Sambo. Bahkan beberapa orang juga memberikan kesaksian disebut Karungga kan? Ya, Karungga. Karena dia dipercaya sebagai kepala rumah tangga untuk mengurus keperluan rumah tangga Bu Putri dan Pak Sambo waktu itu. Memang agak aneh sih, satu sisi Bu Putri bilang Yosua ini supir tapi dikasih ATM, ikut bayar semua keperluan sehari-hari, keperluan anaknya. Kalau cuman supir mungkin nggak sampai dikasih ATM gitu ya? Iya, terus kami tahu terakhir ini ternyata dia juga membantu Bu Putri untuk ini urusan bendahara Bayangkari. Itu yang mengerjakan almarhum Yosua juga. Kamu dengar itu di persidangan ya? Iya. Di Dengar persidangan itu. atau sebelum persidangan udah tahu? Karena di persidangan Sebelumnya kami belum tahu, Nggak cuman tahu. kami tahu ceritanya kalau dihubungi mama nih, mama cerita jam 12 itu kadang dia belum tidur, katanya ada yang dikerjakan sampai jam 3 pagi. Itu kami bingung kok ajudan tidurnya sampai subuh-subuh gini ya, apa yang dikerjakan gitu kan. Ternyata setelah tahu ternyata tugas-tugas dia banyak sekali di saat itu sebagai ajudannya
Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Tapi lebih kepada Putri ya sepertinya ya. Iya, Melekatnya sama Putri ya. iya. Kalau yang juga menjadi kesaksian Putri Chandrawati ketika Eliezer atau Icat bilang bahwa Putri menghapus sidik jari di senjata, kan Putri bilang bukan untuk menghapus sidik jari Sambo, tetapi mencari laporan keuangan Bayangkari. Iya, betul. Kalau supir kan nggak mungkin sampai sejauh itu ya perannya. Iya, nggak mungkin dia bantuin ngerjakan laporan Bayangkari. Kalau sopir ya bawa mobil aja. Kalau majikan kemana kan tinggal duduk jadi driver. Cuma itu, tidak mengerjakan yang lain. Sepengetahuan Yuni memang dekat banget ya almarhum adikmu ini dengan keluarga Ferdy Sambo dan Putri khususnya. Dekat. Ceritanya dia, kalau cerita dia dekat sama mereka. Juga anak-anaknya juga dekat sama almarhum Yosua. Waktu kalau mau sekolah biasanya mintanya diantar sama Om Yos kalau anaknya manggil. Bu Putri juga senang dengan Yosua karena dia rajin. Kalau Yosua cuti itu jangan lama-lama ya. Kenapa dia WA gitu? Aku tanyakan. Ya karena alasannya cutinya cuma terbatas 10 hari mungkin gitu. Terus banyak kerjaan juga. Bu Putri itu memberi kepercayaan kepada aku katanya gitu. Karena semua yang ada di situ aku yang bertanggung jawab. Yuni sebagai seorang kakak, gimana mendengar waktu misalnya dari pihak Putri Chandrawati mengatakan bahwa Yosua ini memperkosa Putri Chandrawati? Dari awal itu kan cerita skenario mereka pelecehan ya. Itu dari media, konferensi pers dari ini ya, Kuasa dari hukum ya? kepolisian. Oh, yang skenario awal ya? Iya, itu dari awal itu kami sebagai saudaranya itu kan pasti ada kontak batin. Dan kami tahu Yosua gimana kesehariannya, kami tahu Yosua bagaimana dia menghargai saudara perempuannya, terlebih ibunya. Itu kami keluarga yang pertama kali menentang pernyataan dari pihak kepolisian. Ya Kapolres waktu itu. Ya, bahwa kejadian dimulai karena almarhum Yosua melakukan pelecehan. Saat kami menentangnya juga itu saat Hendra Kurniawan itu AK ya datang ke Sungai Bahar itu, kami juga menentang, kami mau minta buktinya kalau memang benar. Terlebih mama juga bilang, saya yang tahu anak saya yang melahirkan, saya yang membesarkan, tidak mungkin anak saya melakukan hal tersebut. Kalau memang itu terjadi, buktikan. Mana CCTV-nya? Saya minta handphone anak saya. Mungkin di situ ada juga bukti-bukti yang bisa terungkap apa yang sebenarnya terjadi, kata mama. Malam itu ya? Iya. Ngelawan Brigjen loh itu? Iya, Brigjen didampingi dengan Kombes Susanto. Waktu itu. Hebat ya mama ya? Sambil menangis, sambil histeris. Tuh. Dia kuat karena ibu pasti paling tahu anaknya gimana. Ya soal waktu itu wawancara ibu kan sama Vera ya. Saya tanya, iya waktu Brigjen datang ibu apa cerita ya masih pakai sarung? Iya. Baru selesai pemakaman kan Senin malam. Senin malam waktu Brigjen Hendra bilang almarhum melakukan pelecehan seksual. Iya. Langsung ngamuk ya mama ya? Iya, langsung. Karena saat itu Hendra Kurniawan itu bilangnya tidak hanya pelecehan itu secara detail. Meraba-raba bagian intim Putri katanya begitu. Oh, dibilangin di depan? Iya. Itu seperti sengaja untuk menjatuhkan, mendownkan kami biar tidak follow up berita ini. Biar kami mungkin menerima bahwa Yosua itu memang sudah melakukan hal tidak baik kepada Putri. Tapi kami sebagai keluarga, terlebih aku kakaknya, aku nggak percaya itu. Aku menentang, aku bilang mana CCTV-nya. Ke media juga aku bilang, tapi via phone waktu itu. Oh, jadi Yuni merasa bahwa ketika Hendra Kurniawan bilang bahwa kenapa ditembak karena karena ada pelecehan seksual, itu sengaja sebenarnya supaya membungkam keluarga ya, betul. Biar malu gitu kan, ibaratnya kan logikanya ya. Tapi kami tidak ada yang percaya satupun dari baik itu skenario pelecehan dan maupun tembak menembak waktu itu. Itu dibantah semua sama
mama sama bapak waktu itu juga. Ya. Kita bersyukur bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya ketika ada saksi ahli dari pihak Putri Sambo, nggak kaleng-kaleng tuh sebenarnya Yun, karena ketua APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, yang bilang perlu didalami soal perkosaan, pelecehan gitu, karena melihat ada konsistensi keterangan. Tetapi hakim kemudian mencari bacaan lain, mencari referensi lain, mencari jurnal dan mengatakan bahwa keterangan ahli ini, yang mana dia adalah ketua Asosiasi Psikolog Forensik, itu dianggap bertentangan dengan jurnal-jurnal internasional. Iya, itu keren banget sih memang. Saat itu Dengar kan? Iya, itu keren banget sih pertimbangannya. Hakim mengatakan itu tuh seperti apa yang di hati kami saat itu. Sampai pesan yang ada di hati pikiran kami tuh Tuhan sampaikan ke hakim dan hakim ungkapkan. Dan itu wow banget. Wow banget ya? Iya. Hakim mematahkan semua, pelecehan tidak ada, pemerkosaan tidak ada. Dan hakim bisa merunutkan orang yang diperkosa berdasarkan semua jurnal yang dibaca. Dan para korban kekerasan seksual yang memberikan kesaksian, itu tidak ada korban kekerasan seksual yang memanggil lagi pelakunya. Korban perkosaan itu tidak ada yang memanggil pelakunya, memberikan nasihat dan cuma bilang resign. Apalagi sudah diperkosa dan 3 kali dibanting. Iya, itu tidak masuk akal memang. Dan itu ditangkap oleh hakim ya? Iya, hakim pasti lebih tahu, dia sudah sangat berpengalaman kan dalam bidang hukum ini. Dengan karakter dari setiap yang dia saksi maupun itu terdakwa, pasti hakim lebih tahu. Dia bisa menjiwai apakah yang dikatakan itu benar apa tidak, pasti hakim tahu. Yuni, kehilangan adik laki-laki, mama, papa, kehilangan putra mereka. Gitu. Jadi ketika kemudian dilabel, dituding, disangkakan sebagai pemerkosa, itu luar biasa ya, menyakitkan ya? Ya pasti, itu sangat melukai hati kami, merusak nama baik almarhum juga dengan cerita-cerita palsu mereka. Makanya untuk sekarang kami gencar sekali memohon agar nama baik almarhum dipulihkan, harkat dan martabatnya dikembalikan, terlebih keluarga yang sudah dirusak dengan cerita-cerita, skenario-skenario mereka, pemberitaan-pemberitaan bohong semuanya. Yang paling penting sih itu, pemulihan nama baik almarhum. Dan termasuk di persidangan itu, sempat kuasa hukum kan menanyakan soal gaya hidup Yosua yang berbeda. Dan ini juga memang ada penilaian dari psikologi forensik, ketika mewawancarain orang-orang yang mengenal Yosua di Jambi dan orang-orang yang mengenal Yosua di Jakarta. Kalau di Jambi kan anak manis, baik, penurut, ini dan lain sebagainya. Tapi kalau di Jakarta tuh dibilang sering dugem, sering minum-minum, bisa menghabiskan uang untuk foya-foya. Gimana sebagai kakak? Kalau untuk dia ke klub malam gitu ya, aku kalau memang itu benar kan itu wajar-wajar aja ya untuk refreshing. Sebagai seorang anak muda yang pekerjaannya penuh, penat, sekali-sekali untuk menghibur diri, oke lah. Jangan munafik lah ya. Iya, siapa sih anak muda di Jakarta ya yang mungkin sebagian besar pasti pernah lah ke klub untuk menghibur diri. Yun, kalau misalnya mereka pada bilang yang di Jakarta itu bahwa Yosua itu sudah berubah, apa kakaknya Yosua nih mau bilang apa kalau ada orang yang bilang tapi Yosua tuh udah berubah loh? Berubah, menurutku Yosua masih tetap sama, tetap anak yang baik. Jadi Yosua itu masih sama seperti yang sebelum dia ke Jakarta, masih sama. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang kayak gitu, menurut Yuni apa? Ya itu orang-orang yang nggak suka sama Yosua. Orang-orang yang tidak suka sama Yosua pasti menceritakan hal-hal buruk Yosua atau menjelek-jelekan Yosua. Ya enggan sekali untuk membicarakan hal-hal yang positif dari Yosua,
hal-hal yang telah dilakukan, hal baik yang dilakukan Yosua untuk dia, itu pasti dia tidak mau menceritakan hal itu. Kalau misalnya itu diceritakan misalnya sesama mereka yang ada di lingkungan kerja bersama Verdi Sambo, apa analisanya Yuni? Mereka kan masih setia ya sama Sambo dan Putri, termasuk antek-antek Sambo. Yang pasti mereka pasti membela bosnya. Dan untuk membela bosnya dengan cara menjelek-jelekan almarhum. Jadi wajar ya kalau mereka ngomongnya jelek, buruk tentang Iya. almarhum karena mereka masih di bawah kekuasaannya Sambo, Iya, masih kerja betul. sama Sambo. Itu menurut Yuni ya? Iya. Kemarin juga setelah vonis, Mama sama Papa ditemanin Pak Kamarudin Simanjuntak Kamarudin. itu ke Polres Jakarta Selatan. Betul. Mau ngapain, Yun? Kami pertama itu mau mengurus beberapa barang-barang berharga almarhum Yang hilang? Yang hilang, yang belum dikembalikan sampai hari ini. Apa aja tuh, Yun? Handphone? Handphone, laptop, buku-buku rekening dan ATM. Dan satu lagi yang menurut orang tua berharga tuh pin emas yang dari Kapolri. Itu juga tidak dikembalikan saat pengembalian barang tanggal 18 Juli. Itu tidak ada. Jadi itu kami laporkan ke Polres Jakarta Selatan buat surat kehilangan untuk beberapa barang seperti identitas untuk pengurusan nanti penutupan rekening. Dan ada juga kami buat laporan untuk barang-barang berharga seperti HP, laptop, pin emas, dan uang dana keluar per tanggal 11 Juli. Itu kami buat laporan polisi pada tanggal 15 Februari kemarin. Jadi memang handphonenya Yosua pun sama sekali nggak ada dipegang ya? Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Tidak dikembalikan. Semua buku rekening juga Tidak ada. nggak ada. Itu yang mau dilaporkan dan diminta kembali. Iya. Itu sudah dilaporkan tanggal 15 kemarin. Tapi Pak Kamarudin juga sempat menyinggung soal laporan ini tentang kasus pencucian uang. Gimana sih maksudnya? Ya karena ada dana keluar tanggal 11 Juli 2022. Pada saat itu kan almarhum sudah dimakamkan. Tetapi ada transaksi dana keluar dari rekening almarhum Yosua ke rekening Ricky Rizal. 2 kali sebanyak 100 juta 2 kali. Itu kan termasuk pencurian. Karena dana itu ada di rekening almarhum Yosua, walaupun yang katanya Ricky Rizal itu katanya uang Putri, tapi Putri bilang itu dia tidak ada memerintah Ricky, dan Verdi Sambo mengaku itu uang dia. Tapi setelah kami lihat rekening korannya, itu tidak ada transaksi uang masuk yang ditransfer dari Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo atau Ricky Rizal. Yang ada adalah uang keluar per tanggal 11 Juli 2022. Gimana? Jadi ini melaporkan ada pencurian uang karena dari rekening atas nama Yosua itu keluar 100 juta 2 kali. Iya. Tapi juga tidak ditemukan ketika itu keluar, masuknya dari mana tuh nggak kelihatan gitu. Aku nggak ngerti gimana. Kami melaporkan ada pencurian karena ada dana keluar setelah Yosua meninggal. Ya. Itu. Ya. Itu aja. Oh oke. Kan gini, seperti yang tadi Yuni bilang, Sambo kan bilang itu duit kami, duit saya, itu ditaruh di situ hanya untuk supaya ada pengurusan. Begitu juga si siapa? Putri kan juga bilang gitu. Jadi kalau bayar-bayar urusan keseharian tuh jadi nggak perlu bolak-balik. Jadi sebenarnya rekening rumah tangga lah, urusan rumah tangga. Itu gimana? Ya setelah kami lihat itu yang memasukkan dananya itu Yosua, yang setor tunai. Itu bukan atas nama Verdi Sambo atau Putri Chandrawati, itu tidak ada. Oke. Jadi pemasukannya atau
kreditnya itu kalau misalnya memang untuk keperluan rumah tangga keluarga Ferdy Sambo, maka ada di transfer atas nama Iya, Ferdy Sambo iya, atau Putri atau Putri. Ini enggak store tunai terus? Iya, ada store tunai, ada juga transfer. Transfer Tapi dari bukan dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Oke. Tahu dari mana bahwa Yosua yang store tunai? Kan ada tertera di situ rincian di rekening korannya. Oke. Itu masih dipegang? Masih. Itu dengan ada? kuasa hukum. Oh, itu ada ya? Ada. Buku tabungannya nggak ada? Buku tabungan tidak ada. Oke. Ya, waktu itu juga yang selalu menjadi perhatian publik dengan vonis itu adalah bagaimana Richard Eliezer. Saya mewawancarain pertama kali saya bisa wawancara orang tua Richard Eliezer. Ibu Ine itu memang dia juga tahu bahwa dia merasa tidak berhak untuk minta anaknya dibebaskan karena bagaimanapun juga Icat melakukan kesalahan itu, hanya minta keringanan. Waktu itu apa yang membuat Mama juga menerima atau memberikan permohonan maaf untuk Icat? Jadi karena di antara kelima terdakwa yang sekarang sudah terpidana yang terlihat sungguh-sungguh meminta maaf dengan tulus meminta maaf hanya Richard Eliezer. Sedangkan terdakwa lainnya saat itu tidak ada kesungguh-sungguhan untuk permohonan maaf kepada keluarga, terlebih kepada kedua orang tua. Itu yang jadi poin, orang tua dan keluarga memberi maaf kepada Eliezer. Dan juga dia berjanji untuk mau mengatakan yang sebenarnya, mau mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang menjadi alasan keluarga, terlebih orang tua mau memaafkan Eliezer. Cuman aku baca tantemu itu masih agak ganjel. Bagaimanapun juga Icat kan Yang nembak ya. nembak. Gimana Yuni menghibur tantemu? Ya, setelah mendengar putusan hakim kan memang ada sedikit kekecewaan ya, karena sangat ringan, memang sangat ringan dibanding dengan tuntutan jaksa yang 12 tahun, itu hampir 90% hasil putusannya itu diturunkan hingga 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya agak sedikit berat sih menerimanya, cuman waktu itu juga aku berdoa sama Tuhan, kalau memang ini putusan datangnya dari Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan. Terlebih menguatkan orang tua dan juga keluarga lainnya. Karena kan Eliezer ini juga kan salah satu yang menembak Yosua ya. Itu yang membuat hati kami sedikit sakit, karena kami membayangkan waktu Yosua ditembakin oleh Eliezer, itu bukan cuma 1 kali, dan itu bukan tembakan yang melumpuhkan, tapi hampir mematikan, salah satunya di dada. Itu sangat menyakitkan sebenarnya. Jadi untuk tante-tante yang sekarang hatinya memang masih sedikit kecewa dengar hasil dari hakim, aku cuma bisa bilang wajar mereka itu merasakan kekecewaan karena Yosua itu sudah mereka anggap anaknya sendiri, dan mereka masih membayangkan kejadian saat itu, bagaimana Yosua ditembaki oleh Eliezer, bersimpah darah, menjerit kesakitan. Itu yang membuat mereka masih sakit hatinya saat ini. Tapi di balik itu kami juga bersyukur Eliezer menjadi salah satu pembuka
kejahatan-kejahatan Sambo, CS, dan akhirnya terungkap semua apa yang sebenarnya terjadi. Kami bersyukur juga Tuhan membuka hati Eliezer untuk mengungkap itu semua. Ya. Jadi ini dari perspektif korban ya, bahwa ya berterima kasih pada Richard Eliezer sudah berani mengungkap itu semua. Meskipun demikian memang tidak bisa dinafikan Iya, dari tangan Richard Eliezer juga tembakan itu berasal. iya, betul. Kami keluarga sebenarnya kalau Ricky Rizal yang seandainya dia yang mau jadi JC, mungkin kami sedikit legowo menerima, bahkan kalaupun vonisnya bebas kami bisa menerima dengan cepat. Tapi kalau untuk Eliezer, untuk beberapa keluarga mungkin itu sedikit tidak bisa secepat itu untuk menerima ya vonis ringan itu. Tapi doakan saja kami dikuatkan, terlebih orang tua. Semoga dengan semua ini Eliezer benar-benar bertobat sungguh-sungguh dengan sesuai dengan apa yang dia telah katakan. Dia bertobat, dia menyesali perbuatannya. Semoga dia diampuni Tuhan atas kesungguhannya, atas penyesalannya tersebut. Berapa lama waktu itu proses keluarga memberi maaf? Waktu persidangan pertama, Yang dia bersimpuh ya? dia bersimpuh ke hadapan orang tua, itu orang tua langsung mengatakan memaafkan Eliezer karena dia berjanji untuk membuka ini semua. Oke. Dan dia juga menyesali perbuatannya, dan dia juga itu bukan permohonan maaf yang pertama. Sebelumnya kan ada juga permohonan maaf yang sebelumnya, ada yang tersurat ya melalui kuasa hukum yang terdahulu. Itu ada juga mengungkapkan dia menyesal dan mohon maaf juga, dan akhirnya bertemu waktu persidangan pertama kali itu, ketemu dengan Richard Eliezer, dan dia juga menyampaikan permohonan maafnya kepada orang tua dan keluarga. Jadi buat keluarga juga sebenarnya ini cukup terasa berat ya menerima vonis yang ringan seperti itu ya. Iya. Tetapi keluarga tetap masih bisa menerimanya kah? Mungkin agak lama ya prosesnya, tapi setelah hakim memutuskan, kita keluarga hanya bisa menerima hasil keputusan hakim. Mungkin hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, dan mungkin itu juga yang terbaik dari Tuhan. Ya, kita bisa menerima dengan tidak mengajukan banding dari jaksa penuntut umum. Itu kan salah satu bentuk kita bisa menerima walaupun masih sedikit berat. Pak, ya kami yang di luar ini kan hanya bisa merasakan dari luar. Bagaimanapun juga yang paling berhak untuk merasakan keadilan atau tidak adilnya itu tentu dari pihak keluarga. Karena bagaimanapun juga papa mama Yuni yang kehilangan anggota keluarganya. Tapi semoga bisa cepat move on ya. Ya pasti. Harus ya. Harus bisa. Dan yang penting mengawal proses banding. Betul. Dan proses kasasi ke depan supaya keadilan itu tetap seperti apa yang sudah ada di pengadilan negeri pengadilan tingkat pertama atau di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan mama akan aktif lagi ngajar. Iya, mulai Senin mama kembali bertugas kembali mengajar anak-anak. Anak-anak itu ngerti gak sih apa yang terjadi sama gurunya? Ngomong-ngomong. Ngerti. Kan anak-anak sekarang sudah pinter main ini ya, handphone, gadget. Mama tuh ngajar kelas berapa? Kelas 4 SD. Oke, Kelas terus gimana interaksi murid-muridnya ke mama? Kadang mereka ngirim WhatsApp gitu kan. Ini Ngirim lucunya. WhatsApp, ngasih support gitu-gitu. Serius? Iya. Anak-anak SD itu? Iya, mereka mengerti. Kasihan ya Bu, Abang Yosua. Anak-anak sekarang kan udah cepet mengerti sekarang.
dengan adanya kemajuan teknologi mereka cepat mengerti. Aku ngebayangin anak-anak SD itu kasih support ke Mama Rosti. Iya, kasih support. Kemarin ada di WA anak-anak dikirim link gitu TikTok. Ini dikirim, lihat nih anak-anak ngirim ke WhatsApp mama katanya. Apa isinya? Ya tentang kenangan-kenangan almarhum Yosua. Mereka kadang di-share lagi ke mama gitu-gitu. Mereka care banget, diperhatikan ibu gurunya. Dan aku yakin tuh pasti ngajar di sekolah itu bagian dari pelepasan stresnya Mama. Iya. Penghiburan juga itu ketemu anak-anak. Iya, sebelumnya kan mama pengen kayak hilang harapan gitu ya setelah kepergian almarhum. Cuman kami menguatkan mama agar tetap beraktivitas. Nanti kalau mama nggak beraktivitas lagi, kepikiran terus dengan almarhum Yosua. Jadi kami support terus, ayo mas tetap semangat. Karena nggak lama lagi nih pensiunnya, kurang lebih 5 atau 6 tahun lagi itu pensiun. Mama harus selesaikan masa tugas mama dengan hingga nanti pensiun. Itu suatu kebanggaan nanti kalau mama bisa menyelesaikan tugas mama hingga pensiun. Untuk akhir di masa tua mama pasti itu kenangan yang terindah kalau mama bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mau melangkah seperti apa keluarga? Setelah vonis ini, ya kami melangkah untuk bisa menata hidup lebih baik ke depan. Walaupun tidak ada lagi Yosua, kami harus kuat menjalani hidup karena hidup terus berjalan. Dan berharap dengan adanya ini tidak ada Yosua-Yosua lain, penegakan hukum di Indonesia juga bisa ditegakkan, terlebih untuk kita orang-orang kecil yang lemah. Kami melihat dengan hasil putusan hakim bahwa keadilan untuk masyarakat kecil itu ada, benar adanya. Dan semoga nanti untuk instansi terkait dapat memberi pemulihan nama baik untuk almarhum Yosua. Harkat martabatnya juga bisa dikembalikan seperti semula. Dan kami berharap ke depannya kami bisa semakin diberkati Tuhan dengan kejadian ini. Kami kuat, terlebih orang tua yang telah kehilangan anak terkasihnya. Ya, Yuni terima kasih ya. Iya. Sudah dari kamar Rosi. Terima kasih juga sudah nemenin Mama sama Papa selama persidangan. Semoga Mama Papa disehatkan. Yuni juga menjadi kakak yang selalu memberikan teladan bagi adik-adiknya. Adik-adiknya yang juga selalu menjagain kakaknya. Salam buat Reza. Waktu itu saya wawancarain dia. Dan saya pesan betul pada Reza, kamu juga harus jadi polisi yang baik. Betul. Ya. Thank you ya Yuni ya. Terima kasih Kak Rosi. banyak. Kita ketemu lagi ya di kamar Rosi, tema berikutnya. Sampai jumpa. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar.